Shalom teman-teman yang kasih Tuhan, saat ini saya rindu kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua, diambil di dalam Yehezkiel pasal yang ke-18, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24 berkata demikian. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala hal menjijikan yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat lagi. Ia harus mati karena ia berlaku tidak setia dan karena dosa yang dilakukannya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan terlebih rindu kita berbalik dan bertobat dari kehidupan kita yang penuh kemunafikan. Tuhan lebih suka kita itu hidup dan selamat daripada kita mati karena kedagingan kita, karena kehidupan kita yang lebih memilih untuk menyenangkan hidup kita daripada menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan lebih mau berharap, bersabar, menunggu untuk kita berbalik dan bertobat. Supaya apa? Supaya kita hidup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup. Itulah yang Tuhan mau. Bukankah Dia adalah jalan kehidupan dan jalan kebenaran bagi setiap kita? Teman-teman yang kasih Tuhan, dan kalaupun kita sudah hidup di dalam kebenaran, dan akhirnya kita melakukan kecurangan, kita melakukan hal-hal yang menjijikan, yang dilakukan oleh orang-orang fasik, maka firman Tuhan berkata segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat lagi. Makanya kenapa kita harus tetap terus setia kepada Tuhan. Jangan sampai kita berpikir bahwa saya sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa, saya sudah melayani, saya sudah rajin ke gereja, saya sudah punya saat teduh bersama, tapi terus perbaharui hati dan pikiran kita untuk terus datang kepada Tuhan. Tuhan, sucikan hati saya, karena hati ini mudah berubah. Bisa saja kita yang tadinya hidup benar, akhirnya kita berbelok dan hidup di dalam ketidakbenaran. Dan akhirnya tanpa kita sadari, kita sudah hidup di dalam kemunafikan. Mungkin terlihat kita tetap melayani, tapi sebenarnya hati kita sudah menjauh daripada Tuhan. Maka dikatakan, segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat lagi. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kebenaran kita hanya kain kotor di mata Tuhan? Jadi tetaplah berlaku setia kepada Tuhan. Makanya kita terus berdoa, Tuhan mampukan kita semua, saya dan saudara, untuk tetap terus memiliki hati yang setia sampai Tuhan datang dan mendapati kita hidup di dalam kebenaran. Saya rasa dan saya tahu itu tidak mudah. Makanya kenapa kita butuh penolong, yaitu Roh Kudus yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita, untuk memberi kita kuasa untuk bisa kita hidup di dalam kebenaran, di dalam penyertaan Tuhan. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita, yang akan menegur kita jika kita salah arah, jika kita salah jalan, jika kita mulai berbalik dan berbelok, kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Roh Kudus itulah yang akan memberi peringatan-peringatan bagi setiap kita, asalkan kita memiliki hati yang mau dan mudah untuk ditegur. Karena biasanya orang yang berpikir kalau hidupnya sudah di dalam kebenaran, susah untuk membuka hati ditegur oleh sesamanya. Oleh karena itu, berikan hati untuk mau ditegur, sekalipun ditegur oleh orang-orang kecil atau orang-orang yang kita anggap tidak bisa membantu. Saya juga, saya ditegur oleh dia. Tapi bisa saja Tuhan berbicara melalui orang-orang itu. Jadi, berilah hati kita untuk mau ditegur oleh siapapun, terutama ditegur
oleh Tuhan melalui Roh Kudus, melalui firman yang kita baca. Jangan keraskan hati kita, karena sekalipun kita sudah hidup benar, tapi kalau kita melakukan hal-hal yang menjijikan di hadapan Tuhan, perbuatan benar kita tidak akan diingat firman Tuhan yang berkata. Tapi kalau kita mau berbalik dan bertobat, Tuhan akan memberi pengampunan. Tapi kita akan tetap mengikuti konsekuensi yang pernah kita lakukan. Kalaupun kita saat ini masih hidup di dalam dosa, berbaliklah dan bertobat. Tuhan berkenan kepada pertobatan orang-orang fasik agar mereka bisa memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.